Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas materi di subbab yang keempat, yaitu ukuran penyebaran data. Adapun submateri yang akan kita pelajari di subbab ini adalah menentukan simpangan kuartil pada data berkelompok. Baiklah, langsung saja kita simak ukuran penyebaran data. Kali ini kita masih membahas materi yang ketiga, yaitu simpangan kuartil. Nah, pada pembelajaran sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa simpangan kuartil atau deviasi kuartil itu merupakan setengah dari jangkauan interkuartil. Nah, di mana simpangan kuartil itu disimbolkan dengan QD. Nah, simpangan kuartil itu sendiri dirumuskan dengan QD sama dengan 1/2 dikali Q3 dikurang Q1. Nah, di mana Q3 di sini merupakan kuartil atas, sedangkan Q1 adalah kuartil bawah. Nah, jika sebelumnya itu sudah kita pelajari bagaimana cara menentukan simpangan kuartil pada data tunggal, kali ini akan kita pelajari simpangan kuartil pada data berkelompok. Nah, untuk rumus di sini masih sama. Adapun langkah-langkah untuk menentukan simpangan kuartil pada data berkelompok adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, dari data berkelompok tersebut, kita tentukan nilai kuartil bawah atau Q1 dan kuartil atas atau Q3. Nah, selanjutnya langkah yang kedua, kita tentukan simpangan kuartilnya. Nah, untuk kuartil bawah dan kuartil atas, di sini kita gunakan rumus yaitu sebagai berikut. Q1 sama dengan TB ditambah 1/4N dikurang FK per FQ1 dikali P. Dan Q3 itu sama dengan TB ditambah 3/4N dikurang FK per FQ3 dikali P. Nah, di mana TB di sini merupakan tepi bawah kuartil ke I. Kemudian FK itu merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. Selanjutnya untuk FQI itu merupakan frekuensi kelas kuartil ke I. Selanjutnya untuk N di sini merupakan jumlah frekuensi dan P adalah panjang kelas. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bagaimana cara menentukan simpangan kuartil dari data berkelompok, perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan data dalam tabel distribusi frekuensi berikut. Tentukan simpangan kuartilnya. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, langkah pertama akan kita cari nilai kuartil bawah atau Q1 dan nilai kuartil atas atau Q3. Nah, sebelum kita cari nilai kuartil-kuartilnya, terlebih dahulu kita buat frekuensi kumulatifnya. Nah, gunanya di sini untuk mengetahui letak data dari masing-masing interval kelasnya, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk interval kelas ke-1 dengan data 40 sampai dengan 42, di mana frekuensinya di sini ada 3, maka frekuensi kumulatifnya adalah 3. Sehingga interval kelas ke-1 ini berada pada urutan data ke-1 sampai dengan data ke-3. Berikutnya untuk interval kelas kedua dengan data 43 sampai dengan 45. Di mana frekuensinya di sini ada 7, maka frekuensi kumulatifnya adalah 3 ditambah 7. Hasilnya adalah 10. Sehingga interval kelas kedua ini berada pada urutan data keempat sampai dengan data ke-10.
Nah, berikutnya untuk interval kelas ketiga dengan data 46 sampai dengan 48. Di mana frekuensinya di sini ada 21, maka frekuensi kumulatifnya adalah 10 ditambah 21. Hasilnya adalah 31. Sehingga interval kelas ketiga ini berada pada data ke-11 sampai dengan data ke-31. Berikutnya untuk interval kelas keempat dengan data 49 sampai dengan 51, di mana frekuensinya di sini ada 48, maka frekuensi kumulatifnya adalah 31 ditambah 48. Hasilnya adalah 79. Sehingga interval kelas keempat ini berada pada data ke-32 sampai dengan data ke-79. Berikutnya untuk interval kelas kelima dengan data 52 sampai dengan 54. Di mana frekuensinya ada 19, maka frekuensi kumulatifnya adalah 79 ditambah 19. Hasilnya adalah 98. Sehingga interval kelas kelima ini berada pada data ke-80 sampai dengan data ke-98. Nah, terakhir untuk interval kelas ke-6 dengan data 55 sampai dengan 57, di mana frekuensinya di sini ada 2, maka frekuensi kumulatifnya adalah 98 ditambah 2. Hasilnya adalah 100. Sehingga interval kelas ke-6 ini berada pada urutan data ke-99 sampai dengan data ke-100. Nah, berdasarkan tabel ini, maka banyaknya frekuensi adalah N sama dengan 100. Nah, langkah berikutnya tinggal kita cari nilai kuartil-kuartilnya. Pertama, akan kita cari nilai kuartil bawah atau Q1. Nah, di sini akan kita tentukan terlebih dahulu letak kuartil bawahnya dengan menggunakan rumus. Q1 sama dengan data ke 1/4 N. Nah, karena nilai N sama dengan 100, maka Q1 sama dengan data ke 1/4 dikali 100. Nah, hasil dari 1/4 dikali 100 adalah 25. Maka kuartil bawah terletak pada data ke-25. Nah, berdasarkan tabel ini, data ke-25 itu terletak pada interval kelas ketiga dengan data 46 sampai dengan 48. Sehingga Q1 itu terletak pada interval 46 sampai dengan 48. Nah, interval 46 sampai dengan 48 mempunyai batas bawah 46. Maka tepi bawahnya adalah batas bawahnya yaitu 46 kita kurangkan dengan 0,5. Hasilnya adalah 45,5. Maka TB sama dengan 45,5. Nah, karena kuartil bawahnya atau Q1 itu terletak pada interval kelas ketiga, maka jumlah frekuensi atau frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil bawahnya di sini adalah FK sama dengan 10. Sedangkan frekuensi kelas kuartil bawahnya di sini adalah FQ1 sama dengan 21. Dengan nilai N sama dengan 100 dan panjang kelasnya adalah P sama dengan 3. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, setelah kita dapatkan nilai-nilai ini, maka langkah selanjutnya tinggal kita cari kuartil bawahnya dengan menggunakan rumus Q1 sama dengan TB ditambah 1/4 N dikurang FK per FQ1 dikali P.
Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumusnya. Sehingga didapat Q1 sama dengan TB yaitu 45,5 ditambah dengan 1/4 N yaitu 1/4 dikali 100 dikurang dengan FK yaitu dikurang 10 per FQ1 yaitu 21 kemudian dikali P yaitu dikali 3. Nah, hasil dari 1/4 dikali 100 adalah 25. Kemudian 25 dikurang 10 hasilnya adalah 15. Selanjutnya 15 dikali 3 hasilnya adalah 45. Kemudian per 21. Sehingga didapat Q1 itu sama dengan 45,5 ditambah 45 per 21. Nah, hasil dari 45 dibagi 21 adalah 2,14. Maka Q1 sama dengan 45,5 ditambah 2,14. Hasilnya adalah Q1 sama dengan 47,64. Jadi kuartil bawahnya adalah Q1 sama dengan 47,64. Berikutnya yang kedua akan kita cari kuartil atasnya atau Q3. Nah, terlebih dahulu kita tentukan letak kuartil atasnya dengan menggunakan rumus Q3 sama dengan data ke 3/4 N. Nah, karena nilai N itu sama dengan 100, maka Q3 itu sama dengan data ke 3/4 dikali 100. Nah, hasil dari 3/4 dikali 100 adalah 75. Maka kuartil atasnya itu terletak pada data ke-75. Nah, berdasarkan tabel ini, data ke-75 itu terletak pada interval kelas keempat dengan data 49 sampai dengan 51. Sehingga Q3 itu terletak pada interval 49 sampai dengan 51. Nah, interval 49 sampai dengan 51 itu mempunyai batas bawah 49. Maka tepi bawahnya adalah batas bawahnya yaitu 49 kita kurangkan dengan 0,5. Hasilnya adalah 48,5. Maka TB sama dengan 48,5. Nah, karena kuartil atasnya ini terletak pada interval kelas keempat, maka frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil atas di sini adalah FK sama dengan 31. Sedangkan frekuensi kelas kuartil atasnya di sini adalah FQ3 sama dengan 48. Dengan nilai N sama dengan 100 dan P sama dengan 3. Nah, setelah didapat nilai-nilai ini, maka langkah selanjutnya tinggal kita cari nilai kuartil atasnya dengan menggunakan rumus Q3 sama dengan TB ditambah 3/4 N dikurang FK per FQ3 dikali P. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumusnya. Sehingga didapat Q3 sama dengan TB yaitu 48,5 ditambah dengan 3/4 N yaitu 3/4 dikali 100 dikurang dengan FK yaitu dikurang 31 per FQ3 yaitu 48 kemudian dikali P yaitu dikali 3. Nah, hasil dari 3/4 dikali 100 adalah 75. Kemudian 75 dikurang 31 hasilnya adalah 44. Selanjutnya 44 dikali 3 hasilnya adalah 132. Kemudian per 48. Sehingga didapat Q3 sama dengan 48,5 ditambah 132 per 48. Nah, hasil dari 132 dibagi 48 adalah 2,75. Maka Q3 sama dengan 48,5 ditambah 2,75. Hasilnya adalah Q3 sama dengan 51,25. Jadi kuartil atasnya adalah
Q3 sama dengan 51,25. Nah, setelah kita dapatkan nilai kuartil-kuartilnya, maka langkah terakhir tinggal kita cari simpangan kuartilnya dengan menggunakan rumus QD sama dengan 1/2 dikali Q3 dikurang Q1. Nah, karena Q1 sama dengan 47,64 dan Q3 sama dengan 51,25, maka QD sama dengan 1/2 dikali 51,25 dikurang 47,64. Hasil dari 51,25 dikurang dengan 47,64 ini adalah 3,61. Maka didapat QD sama dengan 1/2 dikali 3,61. Nah, terakhir hasil dari 1/2 dikali 3,61 adalah 1,805. Maka QD sama dengan 1,805. Jadi, simpangan kuartil dari data di samping ini adalah 1,805. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab yang keempat, yaitu ukuran penyebaran data. Untuk submateri menentukan simpangan kuartil pada data berkelompok. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.